selamat datang di tempat saya. Ini adalah dulu kawasan istana Raja Sialagan yang boleh ditinggali oleh anak Marga Sialagan, dan saya kebetulan adalah generasi ketiga Raja Sialagan. Jadi selamat datang di istana saya. Oke, di sini nanti ada dua cerita yang cerita yaitu mengenai rumah Batak dan batu persidangan Raja Sialagan yang standarisasi. Nah, ini kenapa saya bilang tenaga standarisasi? Karena masih ada beberapa banyak pendengar guide datang sini ceritanya melenceng daripada apa yang sudah saya ingatkan. Dulu rasanya Pak Hidro ya, pernah saya kirim surat pada seluruh travel, cerita yang sah di Kerajaan Sialagan adalah ini. Ya, tapi ternyata ya mungkin mereka usianya saya gitu. Bapak Ibu kalau datang lagi sini ceritanya standarnya begini. Kalau entertainnya, interaktifnya itu terserah, tapi dasarnya yang akan saya jelaskan. Baik, pertama kita perhatikan rumah orang Batak. Ini tidak original lagi, tapi bapak saya bilang dulu sebelum 1923 hanya ada 3 buah rumah di sini. Dan habis terbakar karena dulu mereka pakai ijuk atapnya. Jadi jangan bilang nanti bilang, oh dari dulu sih apa? Oh, ada presiden dengan itu. Dulu tuh ijuk. Jadi dan tungku untuk memasak mereka letakkan di tengah rumah. Dan tungku inilah penyebab ketiga rumah habis terbakar. Ya. Nah, lalu dibangunlah rumah satu-satu dengan ukuran kecil dan atapnya dulu masih seng. Tapi begitu Pak Jokowi datang, dia minta izin saya revitalisasi. Saya bilang, saya tidak mau hijau. Saya minta siram Kalimantan langsung. Karena lama-kelamaan jadi hitam. Jadi kayak hijau juga kan. Kalau dulu memang hitam gitu, tapi bukan hijau. Nah, kalau kita perhatikan juga nanti, rumah orang Batak itu normalnya itu menghadap ke gunung. Perhatikanlah nanti jalan-jalan sepanjang Samosir, rumah orang Batak rata-rata menghadap ke gunung. Kenapa itu? Karena filosofi orang Batak mengatakan berkat itu hanya turun dari tempat yang tinggi. Jadi kalau kena dia menghadap ke gunung, berarti ladangnya pasti mengarah ke gunung. Maka rumahnya menghadap ke gunung. Sayangnya ini ada 4 rumah tidak menghadap ke gunung. Jadi tidak normal rumah ini. Karena begitu, dulu ini rumah biasa. Ya, begitu Pak Jokowi datang 2019 yang dilihat rumah ini bukan muka yang dilihat. Lalu ditegur ajudan, Pak itu Raja Hutan. Masa dicantik buka rumah ini baru buka. Ya kan? Lalu dia minta izin saya, boleh nggak ini dibongkar? Saya bilang silakan, ini masih tanah saya, walaupun ini bukan rumah saya, silakan ganti rumah Batak. Tapi sayangnya nggak bisa ngadep ke gunung. Kalau kami pasang ngadep ke gunung, orang nonton dapur nanti. Ya, jadi ngadep ke sana. Oke lah, by the way lah. Ya. Nah, kemudian atap rumah orang Batak, mereka buat 2 luncing. Ya, kenapa? Ini ternyata gitu, ada dari arsitek dari ITB, kebetulan teman saluni saya, dia bilang rumah orang Batak ini stabil secara aerodinamis. Dari bentuk atapnya, dan dia tahu bahwa yang di belakang itu 1 jengkal lebih tinggi daripada yang di depan. Coba bisa beda enggak? Yang di belakang itu lebih tinggi 1 jengkal. Kalau ada yang nggak percaya, ukur sendiri nanti. Cocok kan perasaan. Kenapa mereka buat begitu? Karena kalau bagian depan itu orang tua, belakang adalah turunannya, maka arti atap orang tua mengharapkan anak-anaknya harus hidup. Lalu pintu orang Batak apa filosofinya? Kenapa dibuat kecil? Ya, kenapa nggak bikin pintu besar aja? Kenapa harus kecil? Ternyata ini filosofi, siapapun yang memasuki rumah orang Batak harus sopan. Presiden sekalipun Jokowi aja masuk begini, harus menundukkan kepala, menghormati orang yang di dalam rumah. Percayalah, kalau kita tidak sopan, menundukkan, menghormati orang dalam, akan terjadi sesuatu. Itu kepala kita benjol, pintunya rusak. Jadi cocok perasaan. Coba aja. Jokowi aja 2,5 jam ketawa. Kalau Jokowi ketawa, benjol ya. 3 warna Batak, hitam, putih, merah, dan hitam. Putih itu lambang dunia atas, surga orang Batak bilang, merah itu dunia tengah, dan hitam dunia kegelapan. Rumah orang Batak ada 2 jenis, tangga dari depan dan tangga dari kolong.
Tangga dari depan itu namanya siapori yang digunakan oleh masyarakat umum. Kalau tangga dari kolong itu namanya rumah bolon. Bolon itu artinya besar, digunakan oleh orang Budui dan para bangsawan. Khusus di depan rumah bolon banyak sekali ornamen-ornamen Batak, hampir ratusan loh. Ya. Tapi tidak akan saya ceritakan itu, karena saya bukan arkeolog, saya itu pemandu wisata. Jadi yang saya ceritakan itu yang kasat mata aja. Ya. Jadi makanya saya bilang sama anak buah saya, kalau kamu ceritakan sesuatu jangan sok pintar. Kalau bilang nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya kan? Soalnya kamu nanti diserang, kamu itu pemandu apa nih Ustaz ini? Bilang aja, memang saya nggak tahu, saya kan bukan urusan gitu, saya pemandu wisata, titik. Kalau mau tahu buka Google, selesai banyak di Google. Ya kan? Apalagi tuh orang sering sekali tuh mahasiswa nanya gitu, jangan tanya tuh opung Google, belum tahu opung Google. Tapi yang kasat mata aja. Itu ada topeng-topeng kiri kanan, namanya singa-singa. Dan yang nggak di tengah itu jaga dupa yang telinga. Jadi dulu ini mereka gunakan untuk pertahanan diri dari serangan roh jahat. Karena pada seluruh topeng katanya dibacakan mantra-mantra. Lalu cicak dan 4 bulatan. 4 bulatan itu ternyata simbol payudara wanita Batak Samosir. Jangan kira orang Batak punya 4 payudara, tidak. Saya sudah periksa satu persatu. Siapa yang mulai? Dia yang mulai. Orang udah serius. Itu kan istri saya orang Bandung asli. Orang Bandung punya 2. Oh, Batak punya 4, buset belum? Kamu 4 2. Oh, periksa lu. Belum. Oh, jangan. Jadi itu simbol kesuburan. Jadi pria Batak dulu mencari wanita subur karena mereka percaya wanita ini bisa kasih anak yang banyak dan berkualitas. Kalau bangsa kita dulu ribut-ribut mencari air susu ibu, ternyata bangsa Batak sudah tahu itu. Ingat ya, Batak itu bangso. Bukan bilang suku sih, bangsa Batak. Ada agamanya, ada tulisannya, ada bahasanya, ada pokoknya macam-macam. Ada tata krama kekeluargaannya. Makanya orang bilang itu bangsa Batak. Jadi makanya kalau bangsa Indonesia dulu ribut-ribut asli orang Batak, bangsa Batak sudah tahu. Lalu cicak ada payudara. Kita tahu cicak bisa merayap di langit, kaki di dinding, di lantai di rumah orang kaya, orang miskin, di semua rumah ibadah ada cicak. Cicak ini simbol kehidupan orang Batak. Orang Batak harus bisa seperti cicak, harus bisa dihidup dimanapun dan bagaimanapun, dan memang orang Batak terkenal perantau. Saya sebenarnya baru 10 tahun di sini. Saya lebih lama di Bandung seperti yang bilang tadi. Saya sekarang kerja sama Habibie sebenarnya, bikin besi terbang. Bandung itu macet loh gara-gara Batak. Kenapa? Banyak supir angkot ya, suka. Saya jalannya nyekong gitu. Repot polisi. Lalu cicak ngadak payudara, artinya mana? Kemanapun orang Batak berada pasti ingat ibunya, pasti ingat kampung halamannya. Bukan ingat payudara, bukan. Ya. Juga nggak pulang-pulang. Masa ingat payudara, bapak ini ingat payudara. Rumah orang Bataknya. Oh iya, satu lagi. Kalau kita perhatikan itu ada garis-garis berhubungan itu, sadar ya kan kayak bunga apa garis ya. Sadar tidak sadar orang tua dulu menggambarkan hubungan kekeluargaan di Batak tidak akan pernah putus. Ya, akan berlanjut seumurnya. Oke, saya mau tanya yang bukan Batak, silakan jawab. Kamu kenal nggak keturunan abang atau adiknya kakek? Abang atau adiknya kakek pasti punya anak cucu. Kenal nggak? Kenal. Di Batak bahkan adik atau abangnya kakeknya. Saya bisa tahu siapa. Kenapa? Kalau marga saya Sialagan, tentu marga mereka juga Sialagan. Jadi siapapun Sialagan seluruh dunia kalau datang sih saya bisa tahu siapa nama kakeknya sampai tingkat berapapun. Itu sebabnya saya bilang sama Sialagan seluruh dunia, hei Sialagan, silakan kamu datang ke Samosir. Kalau kamu datang ke Samosir, saya tidak mau lihat kalian tinggal di hotel. Saya punya banyak rumah di sini yang masih kosong. Kamu boleh tinggal sini sebulan mau berapa bulan, tidak perlu bayar. Kalau masuk Sialagan tidak perlu bayar tiket. Jadi besok Bapak Ibu kalau datang sini ngaku Sialagan. Aku Sialagan. Aku Sialagan bro. Kan TV sudah. Baru ke TV. Nggak bayar tiket tadi. Kalian juga tadi itu. Rumah orang Batak ini ada 3 bagian, atap, tengah, dan kolong.
Atap itu ada semacam gudang nyimpan barang-barang. Tengah mereka hidup sehari-hari dan di tengah rumahlah dulu mereka letakkan tungku. Dan di kolong mereka letakkan binatang seperti kerbau, babi dan sebagainya. Rumah orang Batak dulu tidak ada toiletnya. Ya, tidak ada khusus toilet. Jadi kalau mereka buang hajat siang pagi mereka ke danau. Tapi kalau malam hari biasanya di pojok itu ada lubang. Ya, sebagai toiletnya. Jadi kalau mereka buang hajat di situ, nanti cleaning service akan membersihkannya. Siapa itu? Aisyah. Yang binatangnya ada di situ. Serius sekali orang Baik, dengar. sekarang kita alihkan Ya kan? perhatian Serius kita sekali ke orang batu dengar. kursi persidangan yang sampai Pak Jokowi buat setengah jam datang kemari. Ada apa sih di Sialagan? Kok ribut-ribut? Ramai sekali kedengarannya. Kenapa ramai? Ternyata ini Ketua Mahkamah Agung ke kemari. Semua pejabat ke kemari. Mahkamah Agung bilang, ini ada replikanya di Museum Mahkamah Agung Jakarta. Ya, sampai gini, kenapa orang Batak banyak jadi pengacara? Ya, inilah saya mau ceritakan. Persoalannya kenapa ini sampai ada? Orang Batak ternyata itu merepoti. Setiap masalah itu harus dirapatkan. Orang meninggal aja, itu mau dikubur, itu ada rapatnya loh. Bahkan setengah jam, setengah hari bicara itu. Habisin waktu. Orang mau kawin aja, itu belum dikawin harus rapat tuh. Belum lagi masalah tanah, masalah itu rapat terus rapat. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin satu tempat untuk itu semua. Ya, yaitu batu kursi kesehatan. Apapun persoalan di Sialagan harus dirapatkan di istana. Bertambah hari bertambah penduduk, maka ini berfungsi juga semacam pengadilan. Makanya dibilang batu kursi persidangan. Kalau raja bersidang nanti lihat di situ ada satu batu besar, kursi batu berlengan yang agak di pojok, yang di sebelah kanannya, ya ada satu batu kursi sangat tunggal itu bertangan, itu tempat duduk raja yang di pojok. Yang sebelah kanannya itu adalah keluarga raja. Orang tuh kadang cerita itu raja semua raja siapa? Sini. Kamu tahu nggak ceritanya? Raja dari mana kamu kumpulkan sini? Itu gaib. Sini raja dari mana kau panggil? Kamu cerita enak aja, kamu bingung orang nanti. Jadi ini tolong ya, bahwa yang sebelah sana itu keluarga raja, yang di sebelahnya lagi itu dukun, yang dekat patung itu. Yang panjang tampalangan itu security raja. Yang paling kecil terdakwa yang diadili. 5 di kiri raja adalah para penasihat. 2 penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Kenapa mereka punya 1 penasihat kerajaan? Kalau tidak ada komitmen antara 4 penasihat, keputusan di tangan penasihat kerajaan. Inilah ternyata yang sekarang mereka sebut para pengacara itu. Makanya saya bilang sama Pak Jokowi, jangan heran Pak Jokowi kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Terutama yang tangannya selalu gini. Datang lagi Komarudin yang mau hukum mati sifat Sambo itu. Itu orang Batak. Bahkan pengacara Soeharto, Nasution. Jadi memang itu bukan karena sarjana, karakter. Itu udah sekarakter orang Batak jadi pengacara. Itulah intinya ini. Makanya kalau aku dengar cerita, aduh ini dari mana nih orang? Ada sudah saya kirim semua surat-suratnya, semua travel. Ini loh standar cerita yang harus jadi oleh kerajaan. Nah, sekarang apa yang menjadi disidangkan? Ada 3 ternyata persidangan di sini. 1 tindak pidana ringan seperti mencuri. Raja masih memaafkannya sepanjang dia bisa ditebus 4 kali dari APBN. Setelah saya teliti, kalau kan katanya kita menggunakan hukum bangsa Yahudi. Kalau dia mencuri 1 kerbau, dia wajib ditebus dengan 4 kerbau. 1 kerbau dikembalikan ke korban, 3 kerbau ternyata harus diberikan pada raja. Jadi sampai ada ledekan, oh Raja Sialagan dulu rajin kali berdoa. Dia mudah-mudahan banyak pencuri. Kalau dia tidak bisa ditebus, dia jadi budaknya raja. Kalau sudah jadi budaknya raja, dia ditempatkan di rumah orang Batak, anaknya, tangganya genap. Itulah sebabnya kenapa anak rumah orang Batak, tangganya itu budak namanya, pekerja raja. Tapi kalau anak tangganya ganjil itu anak raja. Jadi orang Batak itu anak raja, bandel-bandel.
Kamu anak raja, aku anak raja. Dia pun siapanya anak raja? Di banyak aja. Saya tindak pidana umum, membunuh, memperkosa, perkelahian itu tidak harus dibunuh, tapi keputusan di tangan kelima pengacara tadi. Terserah mau apa, mau bikin pesta perdamaian, mau didenda dengan 100 kebo, mau itu urusan pengacara. Tidak harus dibunuh. Jangan ada pikiran sebab penjahat dibunuh. Kalau dulu waktu aku awal datang, siapa penjahat dibunuh, dimakan bersama, waduh. Buset, kamu ngabisin warga Sialagan kamu. Masa dia dibunuh, kalau mencuri dibunuh, buset. Padahal saya juga kira itu semua standar ceritanya. Ya? Naiklah tingkat paling tinggi. Nah ini yang paling penting. Paling tinggi yaitu siapa yang mencoba-coba mengganggu wibawa raja dan kerajaan. Hak prerogatif raja. Di sini yang 5 itu bukan lagi pembela itu, ya. Kalau sudah tingkat tinggi itu, yang 5 tadi itu bukan penasihat lagi. Itu raja-raja berempat namanya. Itu sudah ada videonya, udah ada festivalnya. Jadi kalau sudah rapat paling tinggi itu Raja Bius yang dipanggil. Dulu sini ada 4 Bius. Itulah yang dipanggil kalau sudah level paling tinggi, yaitu siapa yang coba-coba mengkhianati kerajaan. Panglima perang musuh yang tertangkap bila mana Sialagan diserang. Orang yang mengganggu atau selingkuh dengan salah satu istri raja demi wibawa raja dan kerajaan. Bukan hanya sembarang penjahat, tapi itu hanya satu keputusannya, tanpa pembelaan, bunuh, penggal kepala. Tadi saya katakan selingkuh dengan salah satu istri raja. Kenapa? Gini loh, waktu itu saya sebenarnya dipaksa pulang dari Bandung. Abang saya raja satunya. Saya masih dikontrak ITB, saya dikontrak di perusahaan Abibi. Ya kan, tahu-tahu abang saya sudah di ujung tanduk, rapat keluarga, hei pulang kamu, gantikan abangmu. Datanglah aku ke sini. Ya kan, tahu gak ceritanya, buset lu. Dia dibunuh, cincang, terus dimakan sama-sama. Ya kan, opung gue gitu-gitu. Ya kan, itulah kurang ajarnya cerita dulu. Ya, tapi nanti saya jelaskan sampai kenapa harus dimakan, kenapa bisa dimakan. Ya. Jadi begitu saya datang diserahkan saya catatan. Raja kita dulu punya istri 2 ya, boleh ya? Kamu semua, kamu coba juga. Di sini kamu hanya boleh punya 1 istri. Iya, 1 di sini, 1 di Bandung. Hanya satu. Di Jakarta. Hanya satu. Hanya satu. Boleh di mana? Setia. Karena serius sekali lah. Saya tuh lulusan stand up comedy masalah. Setelah raja memutuskan dibunuh lalu dipenjara, kalau dipenjara orang Batak, kau nanti kalau Tawaku yang paling keras. perhatikan nanti di situ ada satu rumah bertanda tanduk gerbang, itu artinya rumah raja, dan di kolong rumah raja lah orang siap dibunuh. Lalu raja bertanya pada dukun, kapan orang ini boleh dibantu? Ternyata orang Batak punya primbon seperti kita Jawa, manitiari orang Batak bilang. Jadi seorang dukun akan bersemedi di bawah pohon ini menentukan hari baik pemenggalan. Setelah diperoleh hari baik pemenggalan, ditarik keluar dari sana, dibawalah ke tempat eksekusi yang ada di balik tembok. Jadi di sini hanya bersidang. Pemenggalan kepala harus dilakukan di sana. Baik, itulah mengenai tempat ini. Ini namanya pohon suci. Pohon Ariara, hari ke-7. Jadi kalau orang Batak dulu bikin hunian, ini harus ditanam. Kalau tubuh baik dalam 7 hari, maka di situ ada kehidupan. Dan orang Batak percaya ini pohon suci. Apabila ada orang meninggal, pohonnya orang rohnya tinggal di pohon ini. Coba perhatikan, ada nggak orang di atas? Begu. Aku dulu waktu mereka bilang itu pohon suci ada roh, dia percaya tidak percaya kan? Entah ini cerita. Begitu aku datang sini, tahu kan? Ceritanya itu udah dibunuh, dicincang, campur daging kerbau, dimakan sama-sama. Wah, merah aku bingung. Sini kok, kapan kau lihat kakekku makan orang? Kamu ceritain, ya tapi kan gitu. Ya tapi jangan opung gua dong, kakekku yang kena sasarin. Kalau kalian ngajakin orang Batak belum? Langsung aku bikin surat semua sama orang saya kirim telepon sama kan. Kalau begitu cerita aku yang tutup ini jadi destinasi. Kan datanglah kasih, janganlah. Ini kan sudah mendunia. Dan kan selama ini kan dirantau. Ya juga, tapi jangan kakek gua yang kena sasarin bang. Habis mau gimana ada? Aku pikir juga ya. Mungkin salah kami lah itu, karena kami kan nggak ada kami di sini. Kami merantau semua.
Abang bapak saya kepala BEM, abang saya kepala BEM, saya di Bandung, abang saya gak ada kami 11. Jadi pada tahun 70 mereka buatlah destinasi. Ceritanya pas kayak gitu. Begitu aku datang marah besar aku. Akhirnya itu yang aku bikin surat ke semua travel. Pak Indro mungkin sempat baca ya Pak Indro ya. Ya, aku bikin semua pariwisata. Ini standar yang disahkan oleh kerajaan. Nah, aku kan nggak mau ketutup kan, nggak enak juga kan. Jadi aku mau cari solusi. Makan is makan, tapi jangan gitu caranya kan gitu kan. Tahu kenapa tahu sini roh? Aku duduk situ subuh. Duduk aku situ. Terus ada suara bisikan, benar yang kamu bilang itu cukup, gak benar itu. Ya, dimakan memang bilang, tapi gak sembarang orang. Bos bilang aja, lupa aku nanya siapa yang makan. Duduk lagi aku di situ. Tahu gak? 3 bulan ku tunggu gak ada tuh. Buset, mampus lu gimana ya? Baru aku sadar. Oh, ini dasar rohnya orang Batak. Rohnya perantau juga rupanya. Akhirnya aku dapat solusinya dari Opung Google. Tahu kan Opung Google? Jadi mereka merantaunya ke Google. Oke, sebelum kita lanjut. Kita menari atau langsung? Langsung aja. Langsung. Tapi sebelum langsung saya mau tanya. Salah jawab, ku pancung sih. Keluar premannya. Di satu tempat namanya tempat pemanggalan kepala. Ayo Tadi saya katakan seorang dukun diperintahkan oleh raja menentukan hari baik. Kapan orang ini boleh dipenggal. Nah inilah yang dipakai dukun. Kalender Batak. Terdiri dari 12 bulan. 1 bulan hanya ada 30 hari, tidak ada 28, tidak ada 31, hanya 30 dan mereka tidak pakai angka tapi simbol semuanya, hanya 2 arti simbol hari baik atau tidak. Yang kedua adalah buku Sakti Bata, namanya Pustahala. Aslinya ini 2 meter panjangnya bahkan lebih 30 cm lebarnya, menggunakan huruf Batak ditulis pada kulit kayu. Konon buku ini berisi 3 bagian, pertama astronomi orang Batak. 2 obat-obatan di tanah Batak dan 3 bahasa magic atau mantra orang Batak. Itulah fungsi buku ini. Bapak saya bilang dulu, apabila seseorang ingin ahli menentukan hari baik, dia minimal membutuhkan waktu 20 tahun bahkan lebih. Percaya atau tidak, 10 tahun yang lalu saya coba belajar secara otodidak. Hanya tempo 3 bulan, saya bisa gunakan ini menentukan hari baik apa sekarang. Baik, akan saya buktikan. Hari ini hari ketiga atau hari kedua? Hari ketiga. Di sini ada satu simbol. Untuk memahami ini simbol ini baik atau tidak, ternyata ada di bagian ketiga bahasa magic. Katanya di sini ada 3 hal yang baik. Hari ini adalah hari baik kunjungan anggota HPI. Hari ini katanya hari baik untuk belanja souvenir. Hari ini adalah hari baik memenggal kepala 2 orang. 3 bulan hanya itu tahu gitu. Orang 20 tahun saya 3 bulan cuma naik gitu. Tongkat sakti raja tunggal Panaluan. Ini ada legendanya. Ada seorang raja punya anak kembar laki perempuan. Di adat Batak ini pantang mereka tinggal di satu tempat bersamaan. Lalu dipisah. Lalu begitu mereka dewasa bertemu jatuh cinta satu sama lain. Ketika dilamar ketawalah itu mati putrinya. Lalu dilarang dan mereka lari ke hutan. Pada suatu hari si wanita ngambil buah di pohon, dia melekat pada pohon itu. Lalu coba pria juga melekat sampai ada 7 kepala melekat. Jadi standarnya itu 7 kepala. Kalau kita lihat itu tongkat sakti raksasa itu ada 9 kepala. 2 kepala itu ada tanduknya menyatakan setan yang tinggal di pohon itu. Tongkat ini dulu katanya konon bisa dipakai berkomunikasi. Jadi kalau seorang dukun ingin berkomunikasi dengan sesama dukun, menentukan hari baik, dia gunakan ini sambil menari. Punya adik. Halo? Nyambun. Mau diajak. Ayo diajak telepon.
Baik, yang tadi bikin salah. Ah, ya banyak dagingnya. Ingat, orang yang berani melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja itu bukan orang sembarang. Dia pasti punya ilmu magic yang sangat kuat, maka dia berani melakukannya. Oleh karena itu dia akan disiksa di batu ini. Oke, batu ini namanya batu penyiksaan. Yaitu dengan cara mengambil semua ilmu hitamnya, kekuatannya yang sudah tadi. Ya, dia akan dipukuli dengan tongkat ini 3 kali, baca mantra dan keliling. Nanti ketiga kali dia berteriak. Nanti ketiga kali teriak. Ya. Pertama pukul kepala, baca mantra, menari keliling batu ini 7 kali, dan pukul lagi ketiga kali, dan ketiga kali dia berteriak, ya A. Aku santri ya Pak. Magicnya latu-latu. Sudah dicampur sama lalu disiksa. Seluruh tubuhnya akan diirisi dan dia berteriak. Ya. teriak Pak, teriak. Ya, gitu. Masa? Dasar selingkuh. Seluruh tubuhnya akan diirisi dan disirami ramuan dan asam dengan tujuan membuat badannya lemah sekali tidak melawan waktu dipancung. Karena ada syarat Algojo hanya boleh memancung dia sekali tebas. Kalau gagal Algojo akan dihukum raja dan akan terjadi bala di Sialagan. Itu sebabnya harus diyakinkan dia lemah tidak melawan. Setelah yakin tidak melawan dibawalah ke batu. Normal aja, normal. Ya, jalannya nomor. Kita badan, jongkok dikit, tangannya di kiri sana. Ya, kepalanya kedepankan dikit. Lalu raja memerintahkan pada semua orang bilang Horas 3 kali mendukung Algojo bersukses. Namun sebelum dipancung kemudian ada pesan-pesan terakhir. Rendang satu makan. Baik, kita bilang Horas 3 kali. 1, 2, 3. Horas, horas, horas. Oke, tepuk tangan. Oke. Kepala dan badan sudah pisah. Lalu diambillah piring batak yang terbuat dari kayu namanya sapa. Diletakkan di situ, diambillah darahnya sebagian. Darah dan kepala dibawa ke sana dan badan dibawa lagi kemari dan konon dibelah. Diambillah jantung hatinya. Jantung hati inilah konon mereka potong kecil tipis dan darah, bumbuan asam dan garam. Lalu dipersembahkan pada raja dan orang berilmu. Mereka makan ini secara ritual dengan satu kepercayaan ini hitamnya tambah. Ternyata bukan Raja Sialagan aja yang melakukan, Sumanto juga melakukan. Berarti keturunan Sialagan itu ya Pak Sumantonya. Iya. Sumanto Sialagan. Satu pertanyaan, ini kan namanya penghalaan. Penghalaan. Apa hubungannya dengan kalajengking? Kenapa penghalang itu kalajengking? Oh, enggak tahu itu. Penghalang itu tanggal jadi. Nah, sekarang badan. Tadi kita setuju binatang. Anggap kita masih hidup 400 tahun. Lalu kita ada di sini dan raja bertanya, siapa yang mau makan? Bapak mau kaki panggang? Mau. Mau gue sendiri ya? Sup jari manusia. Jari Krisna. Sama saya juga. Enggak sendara. Kalau teman-teman Sumanto pasti udah kumpul. Pertanyaannya gini, kenapa raja bertanya? Rakyat makan. Raja mau tahu siapa sih pemberani di Sialagan ini? Siapa jagoan di Sialagan ini? Tahu nggak Bapak Ibu? Aku sendiri ya. Saya sendiri orang Batak bingung lihat orang Batak. Kalau orang Batak itu udah marah ngeri lu. Makan itu. Mempati wallah kulo. Bisa darahmu. Itu mana? Saya sendiri baru 1 bulan 10 tahun jalan-jalan ke Siantar. Orang Batak ngomong nggak bisa pelan. Ngomong kayak pasos buset. Ini ngomong orang Sunda kan ngomong halus. Ini
Buset ini ngomong, kuliatin. Mata kau tuh kubunuh dulu. Kayak gini mau dimakan itu kayak itu bapak tuh banyak dagingnya kayak gitu kan enak. Jadi bayangkan kalau ada orang Sialangan tiap hari marah bilang kubunuh kau, kumakan kau, tapi disuruh raja makan apa jawabnya? Maaf raja, aku vegetarian ini. No action, talk on. Iya. Jadi kalau kalian lihat orang Batak marah, cuekin itu cuma action aja. Nah tuh, no action, talk on. Orang Batak wajah Gajah Mada, hatinya pancil. Baik, nah kapan ini berakhir sekitar awal abad 19. Pada waktu itulah berdatangan para misionaris dan raja bilang tidak boleh lagi ada hukum kanibal. Jadi itulah cerita di tempat ini. Sebagai mantan ketua HPI, selamat datang rekan-rekan anggota HPI seluruh Indonesia nih ya. Iya. Baik, itulah cerita tempat The Horas. Mana gurun kali, gurun